Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again. Learn with Miss Indah. Today is English class, and today we're gonna learn about something. What is it? Nah, udah lihat ya, judulnya udah terlihat di situ. Hari ini kita bakalan belajar tentang sesuatu. Sesuatunya itu apa? Announcement. Itu tata mampang nyata, jelas announcement. And I believe that almost all of you have ever heard about announcement. So before we discuss it more, okay, let's listen to this first. Announcement. There will be a meeting for the purpose of organizing the Glee Club. It will be held in room 7 of the main building at 2 p.m. on Friday, October 3rd. All interested students from grades 7, 8, and 9 are invited. Once again, there will be a meeting for the purpose of organizing the Glee Club. It will be held in room 7 of the main building at 2 p.m. on Friday, October 3rd. All interested students from grades 7, 8, and 9 are invited. Oke, nah udah denger ya tentang announcement. Ini announcement yang disampaikan di sekolah, pengumuman yang disampaikan di sekolah, ditujukan untuk semua siswa tadi dari kelas berapa? 7 sampai 9, tapi yang tertarik dengan Glee Club. Untuk ikut apa? Ikut meeting yang diadain pada tanggal berapa tadi? 3 Oktober ya, tanggal 3 Oktober, harinya Friday Jumat, jam 2 siang di ruang 7 gedung utama sekolah tersebut. Nah, jadi ini pengumumannya disampaikan secara spoken atau verbal, diomongin. Pasti teman-teman sering dengar tentang pengumuman, bukan hanya di lingkup sekolah aja, tapi mungkin di transportasi umum juga pasti kita sering dengar juga ya. Contoh pas naik kereta api, ada pengumuman tentang keberangkatan kereta api jam berapa, atau kedatangan kereta api, untuk memberitahu kepada para penumpang agar bersiap sedia untuk memasuki kereta apinya. Nah, seperti itu. Kita sering banget dengar pengumuman kayak gitu. Nah, makanya today we gonna learn about this. Nah, tujuan dari belajar ini apa sih? What will we get after learning about announcement? Apa sih yang akan kita dapat nih setelah kita belajar tentang announcement ini? Di sini udah jelas ya, learning objective. Tujuannya supaya we are able to identify the social function and text structure of spoken and written announcement. Jadi supaya kita itu mampu bisa untuk mengidentifikasi social function, tujuan sama text structure dari spoken and written announcement. Nah, setelah belajar tentang announcement, kita bisa membuat announcement dengan memahami text structure yang akan kita pelajari. Oke, let's move to the simple definitions of announcement. Sebelum kita belajar lebih detail, kita harus tahu the simple definition of announcement. Harus tahu simple definisi simple dari announcement itu apa? Announcement is something spoken, written, or printed to give information and let people know what has happened or will happen. Nah, announcement itu adalah sesuatu yang disampaikan secara verbal atau tertulis. Tujuannya untuk apa? To give information. Nah, untuk ngasih informasi ke orang-orang tentang sesuatu yang sudah terjadi atau akan terjadi. Jadi, announcement itu pengumuman yang bentuknya tertulis atau lisan, tujuannya untuk ngasih informasi ke orang-orang tentang sesuatu yang akan terjadi atau sudah terjadi. Paham ya? Jadi kalau kita mau ngasih informasi ke orang, apalagi konteksnya itu untuk banyak orang, nah kita bisa buat announcement. Tipe dari announcement tuh ada 2. Tadi ya, dari pengumuman sudah jelas ya. Dari definisi, mohon maaf, itu ada spoken sama written. Ada yang disampaikan verbal, seperti contoh yang udah Miss Indah kasih tadi ya di awal, sama written. Written itu bentuknya tertulis. Biasanya kalau di sekolah itu ditempel di papan informasi atau papan pengumuman.
gitu. Sekarang how to make an announcement. Terus gimana Miss kita bisa buat announcement? Urutannya tuh kayak gimana sih? Isinya tuh apa aja sih Miss? Nah, untuk tahu itu kita harus belajar tentang text structure dari announcement. Yang pertama ada opening. Di opening ini pembukaan ya. Biasanya kalau kita muslim kita buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa ngasih tahu, ngasih aba-aba kalau ini adalah pengumuman, announcement. Selain announcement kita bisa pakai attention please. Nah, dua itu ya salah satunya. Terus setelah itu kalian teman-teman harus ngasih tahu secara detail pengumuman itu ditujukan kepada siapa. To bla bla bla. Contoh, to all students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Announcement atau attention please to all students. Nah, untuk semua siswa. Jadi jelas ya pengumuman ini ditujukan untuk semua siswa. Setelah itu baru kita move ke konten. Isi yang ingin kita sampaikan, pengumuman yang ingin kita sampaikan, informasi yang ingin kita berikan kepada all students tadi. Nah, biasanya kalau meeting tadi, contoh meeting yang di awal tadi ya, itu tuh jelas ada meetingnya itu tentang apa, kemudian kapan, terus di mana meeting itu akan diagendakan. Nah, itu kontennya. Dan yang terakhir ada closing, penutup. Penutup ini biasanya mempertegas bahwa acara tersebut sangat penting atau jangan sampai kelewatan ya, don't miss it, see you there. Jangan sampai kelihatan, sampai jumpa di acara tersebut. Kalau bentuknya spoken, kalian langsung tutup dengan thank you gitu. Tapi kalau bentuknya written, silakan ditulis siapa yang buat pengumuman itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung move ke example-nya aja. Nah, di sini ada written announcement yang tertulis ya, contoh dari yang tertulis. Please read, tolong dibaca. To all students. Nah, ini please read sampai to all students ini masuk ke opening, pembukaan. Jelas ya, ini ditujukan untuk semua siswa. Sekarang kita move ke kontennya. Setelah openingnya selesai, kita buat kontennya. Our school has 2 new extracurricular activities which are expected to be of great benefits to students in the future. Jadi ini mau ngasih tahu bahwa sekolah kita tuh ada 2 ekstrakurikuler baru yo yang nanti bakalan ngasih banyak manfaat buat siswa di masa yang akan datang. The 2 activities are telemarketing and online sales. Nah, ini dikasih tahu nih 2 ekstrakurikulernya tuh apa? Ada telemarketing sama online sales. These 2 job areas are very much needed in the future. Jadi ini tuh menekankan kembali bahwa ini tuh penting banget loh. Ini bakalan dibutuhkan di masa datang. For more details, contact Miss Nunu and Mr. Jamal during the break. Silahkan untuk kalau mau tahu informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Bu Nunu sama Mr. Jamal selama istirahat. Jadi pas istirahat, kalian boleh tanya-tanya ke Bu Nunu sama Pak Jamal terkait dengan 2 ekstrakurikuler baru tadi. Nah, sekarang kita beralih ke penutup, closing. So, join the activities that interest you and let's look forward to the bright future with a great spirit. Jadi ini mempertegas bahwa ayo kalian tuh harus tahu bahwa ini tuh sangat penting banget. Dua ekstrakurikuler ini tuh bakalan ngasih banyak manfaat ke kamu di masa yang akan datang. Nah, baru ditutup dengan yang terakhir adalah yang ngasih informasi. Di sini Oki Satyani, Ketua OSIS. Nah, ini gambaran contoh dari announcement yang bentuknya written, tertulis. Kalau yang bentuknya spoken gimana Miss? Tadi udah ada contohnya ya. Kalau kita tulis bakalan jadi kayak gini. Announcement, there will be a meeting for the purpose of organizing the Glee Club. Nah, ini ada meeting nih, tujuannya untuk menggarisi Glee Club. It will be held in a room 7 of the main building at 2 p.m. on Friday, October 3rd. Jadi ini udah dikasih tahu di mananya, terus kapan, jam berapa, hari apa. Udah detail banget ini kontennya. Dan terakhir penutup, all interested students from grade 7, 8, and 9 are invited.
Jadi ini tuh pengumuman ini ditujukan untuk semua siswa dari kelas 7 sampai kelas 9 yang tertarik di Glee Club. Silahkan datang ke meeting tersebut. Nah, ini detail banget ya. Sampai di sini Miss Indah harap teman-teman semuanya paham tentang announcement, dari definisi, simple definitionnya, kemudian tujuannya apa sih announcement itu, terus how to make an announcement, gimana cara buat announcement tadi dengan memahami text structure-nya, urutannya, apa aja sih yang harus ada di announcement, ada opening, content, kemudian ada closing. Dan jangan lupa bahwa announcement itu bentuknya bukan hanya tertulis tapi juga ada yang verbal. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi Miss Indah. Thank you very much for watching this video. Miss Indah harap semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Terima kasih. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.